Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Akhirnya jadi juga video full review Xiaomi 12. HP flagship dari Xiaomi yang harganya itu tembus sampai 10 juta. Yuk, kita bahas. Desain smartphone flagship Xiaomi kali ini tuh menurut gue pribadi adalah desain paling ganteng yang pernah dibuat Xiaomi. 3D curve desainnya ini nyaman banget untuk dipegang di tangan kalau kita nggak pakai case. Dan yang ngebuat HP ini kelihatan lebih bagus menurut gue juga ada di bagian kamera bumpnya yang minimalis gitu dengan ada sedikit garis-garis tipis untuk pembatas di setiap kameranya. Untuk material dari bodinya sendiri ini udah pakai aluminium jelas dan back covernya udah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Salah satu keunggulan dari Xiaomi 12 ini dari segi desain juga ada di ukurannya yang compact banget. Baru kali ini Xiaomi akhirnya sadar, nggak semua orang seneng HP dengan ukuran layar lebih dari 6,5 inch. Ukuran HP ini tuh menurut gue pribadi adalah ukuran yang pas, nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan juga. Masih gampang banget kalau hanya dipakai dengan satu tangan aja. Untuk bobotnya sendiri juga sedang aja di 180 gram. Ya semoga aja untuk kedepannya untuk seri-seri smartphone dari Xiaomi selanjutnya tetap menghadirkan ukuran yang compact kayak gini. Sekarang gue mau bahas soal display. 6,28 inch Full HD Plus AMOLED 68 miliar warna 120Hz dan udah mendukung konten HDR10 dan Dolby Vision juga. Dari spek layarnya ini gue udah bisa bilang ini adalah salah satu layar smartphone terbaik sampai saat ini. Pantas saja DisplayMate ngasih rating layar di HP ini tuh A+. Untuk kualitas dari panelnya sendiri sih di mata gue ini udah jernih banget. Dan cangkupan warnanya itu loh luas banget sampai 68 miliar warna. Kebayang gak tuh seberapa banyak HP ini bisa nampilin warna? Gak cuma itu aja, ketika dipakai untuk menonton aplikasi Netflix, HP ini udah mendukung konten Dolby Vision dan baru kali ini gue ketemu smartphone yang udah mendukung format konten tersebut. Biarpun layar di HP ini belum mendukung teknologi LTPO seperti varian Pro-nya, tapi menurut gue udah lebih dari cukup. Oh ya, untuk proteksi dari layarnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan kalau dipakai di outdoor nggak masalah sama sekali karena peak brightness-nya itu bisa sampai 1100 nit. Biarpun ini adalah varian Xiaomi 12 dengan bodi yang compact, tapi untuk SoC tetap ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 1. SoC Snapdragon paling ngebut saat ini. Gimana performance-nya? Untuk game Genshin Impact gue coba rata kanan 60 fps dengan performance mode. Di awal masih bisa dapat di 50 fps, tapi begitu udah mulai agak lama udah mulai berasa hangat turun ke 40-an. Dan yang paling rendah bisa sampai di 30-an fps. Untuk game ini sih jelas pasti di limit ya karena HP ini tuh compact dan otomatis ruang untuk pembuangan panasnya pun juga sedikit. Jadi menurut gua ini wajar-wajar aja. Lanjut ke game yang kedua, CODM, sama-sama di mode performance juga. Untuk settingan grafiknya udah pasti rata kanan di very high dan frame rate-nya juga dapet di max. Di opsi bagian multiplayer juga udah bisa dicentangin semua. Gue main satu match multiplayer lancar, nggak ada frame drop sama sekali dan touch response dari layarnya ini juga bagus banget ya, nggak ada delay sama sekali. Untuk FPS sih bisa tembus sampai 120 fps, mantap. Game yang ketiga, Mobile Legends. Di mode performance juga settingan grafiknya bisa rata kanan, refresh rate di ultra dan grafik di ultra juga. Gue main satu match klasik ketika di 5 menit pertama FPS-nya mentok di 90 fps. Tapi ketika HP ini udah mulai panas, FPS-nya turun ke 60-an fps. Sepertinya di mode performance ini untuk FPS-nya emang dijaga agar minimal itu jalan di 60 fps. Tapi minusnya adalah bodi HP berasa lumayan panas. Oh ya, di pengujian gaming kali ini gue nggak mainin di ruangan ber-AC ya. Jadi saran gue kalau kalian mau main game, kalian coba di ruangan ber-AC atau minimal punya cooler tambahan aja. Buat kalian yang nanyain kalau misalkan lagi main game ketutup atau enggak di bagian speakernya, jawaban gue adalah ya ketutup di bagian speakernya, tapi nggak sepenuhnya ketutup karena di bagian earpiece-nya ini ternyata masih ngeluarin suara, jadi nggak terlalu ketutup lah. Kalau misalkan kalian mau nggak ketutup ya tinggal dibalik aja untuk posisi landscape-nya. Lanjut ke bagian kamera, HP ini punya konfigurasi triple kamera. Sensor utama di HP ini adalah Sony IMX766 50MP di f1.9. Lalu lensa ultrawide 13MP di f2.4 dan lensa telemakro 5MP di f2.4.
Sayangnya aja untuk lensa telefoto absen di HP ini. Untuk hasil foto di keadaan delete, hasilnya menurut gue bagus, dynamic range-nya luas, tajam, dan kalau foto bunga kayak gini tuh detailnya kerasa mantep banget. Untuk image processingnya sendiri sih ini lebih ke arah eye pleasing dan agak sedikit over saturated menurut gue. Tapi balik lagi sih ke preferensi kalian masing-masing. Ada yang suka hasil foto yang seperti ini dan juga ada yang lebih suka ke natural. Hasil foto dari kamera utama dan ultrawide juga punya warna yang cukup mirip. Masuk ke bagian low light. Untuk kamera utamanya bisa handle low light dengan cukup baik. Malah kalau misalkan di keadaan gelap gulita, HP ini masih bisa menghasilkan foto yang cukup terang. Hasil fotonya juga tetap tajam dan kalau misalkan AI-nya udah mendeteksi adanya kurang cahaya, auto night mode-nya otomatis on. Lanjut ke kamera selfie-nya, 32 megapiksel f2.5. Untuk hasil foto di keadaan daylight udah bagus banget, dynamic range-nya juga luas, detailnya mantap, dan skin tone-nya juga cukup natural. Masuk ke bagian low light-nya, detailnya agak sedikit berkurang, tapi overall masih oke banget kok. Kalau mau hasil yang lebih tajam, pastiin aja pakai night mode-nya. Lanjut ke perekaman video, sensor utama HP ini bisa nge-record sampai 8K 24 fps, dan di semua resolusinya mulai dari 1080p, 4K 60 fps dan juga 8K. OIS dan IIS-nya bekerja dengan sangat baik. Hasil footage-nya stabil banget menurut gua dan yang terpenting nggak ada yang namanya frame drop waktu ngerekam di 60 fps. Masuk ke bagian low light juga ada fitur night video yang bakal buat video jadi lebih tajam dan minim noise juga. Ngomongin audio, di lini flagship Xiaomi sekarang udah bekerja sama dengan Harman Kardon. Untuk kualitas dari speakernya ini menurut gue udah bagus banget. Bassnya cukup nendang dan suara vokalnya itu detail juga. Buat gue pribadi sih ini udah oke banget dan gue lebih sering gunain speakernya ini untuk nonton film. Dan yang pasti udah ada fitur Dolby Atmos juga yang ngebuat suara dari speakernya ini lebih imersif lagi. Untuk internal audionya sih dari dulu gue selalu suka karena udah ada equalizer bawaannya juga. Jadi gue bisa custom sesuai dengan keinginan gue dan yang pasti di HP ini juga absen soal jack audio 3,5 mili. Kenyamanan pakai HP ini tuh nggak cuma sampai situ aja. Ketika dipakai typing, HP ini ngasih haptic feedback yang enak banget. Untuk vibration motor di HP ini menurut gua termasuk salah satu vibration motor terbaik. Xiaomi sih nyebutnya X-axis linear motor. Dan vibration motor ini juga dipakai di seri Poco F3 yang sebelumnya gua udah pernah review. Untuk feel-nya tetap sama kok. Kalau ngomongin soal fitur HP ini cukup berlimpah. Ada heart rate monitor untuk mengukur detak jantung. Lalu ada IR blaster untuk jadi remote AC atau TV dan lain-lain. Lalu NFC untuk top up e-money. Bahkan NFC-nya ini udah bisa digunain tanpa kartu kita ditempelin di back covernya loh. Sisanya untuk fitur-fitur HP flagship kebanyakan ada fast wireless charging di 50 watt, reverse wireless charging di 10 watt, dan fast charging di 67 watt. Yang menurut gue jadi minus paling besar di HP ini adalah dia nggak punya rating IP68. Ya, mengingat sih harganya yang 10 juta, menurut gue ini adalah hal yang wajar mengingat HP ini adalah HP dari negeri Tiongkok. Biarpun HP ini compact, tapi HP ini punya baterai cukup besar di 4500 mAh. Untuk screen on time yang gue dapet sih di pemakaian gue medium, menurut gue biasa aja di 5-6 jaman. Kenapa bisa gue bilang biasa aja? Karena menurut gue MIUI ini tuh punya OS yang cukup berat gitu dan banyak banget fiturnya, makanya cukup menguras baterai. Apalagi gue selalu gunain refresh rate di 120 Hz. Tapi hal kayak gitu tuh bukan masalah sama sekali buat gue pribadi, karena HP ini punya pengisian daya 67 watt yang mana biasanya gue ngecas dari 20 sampai ke 100% cuman dalam waktu 35 sampai 40 menitan aja. Udah cepet banget kok menurut gua. Apalagi kalau misalnya kalian cas dalam keadaan airplane mode, pasti bisa lebih cepet lagi. Dalam pemakaian gua kurang lebih 2 bulanan ini, kekurangannya menurut gua paling di MIUI-nya aja sih. Untuk ROM Indonesia, update security patch-nya itu telat banget dan gak merata gitu. Yang diduluin udah pasti ROM dari Eropa, yang mana itu yang gua pakai sekarang ini.
Aneh banget sih menurut gua karena ini seri flagship loh. Harusnya untuk update software itu benar-benar merata. Dan gue tetap berharap sih Xiaomi udah harus secepatnya rombak total MIUI-nya ini. Mulai dari UI desainnya sampai kestabilan softwarenya. Karena percuma loh, hardware sebagus ini tapi softwarenya nggak optimal itu sama juga bohong. Karena yang berhubungan langsung dengan kita itu adalah softwarenya, bukan hardwarenya. Dan menurut gue pribadi, tampilan MIUI-nya saat ini tuh bikin gue rada pusing. Terlalu riweh dan banyak banget option. Jadi menurut gue UI-nya ini agak kurang terkonsep dengan cukup baik. Itulah kenapa setiap gue pakai HP Xiaomi, hal yang gue lakukan pertama kali adalah balikin control center ke Android bawaan. Lalu ganti icon pack dan yang terakhir gue disable app categories. Apalagi pas video ini dibuat udah ada berita resmi Xiaomi bekerjasama dengan Leica. Menurut gue ini makin wow lagi secara hardware dan dia akan bagus di semua sektor untuk di bagian hardwarenya. Oke, masuk ke kesimpulan. Menurut gue dengan harga 10 juta di HP Xiaomi, bisa gue bilang ini udah lumayan berbanding lurus dengan smartphone-nya itu sendiri. Di Xiaomi 12 ini Xiaomi kelihatannya udah cukup effort dalam pemilihan hardware-nya yang bisa gue bilang udah bagus banget. Mulai dari layar, audio, kamera, dan desainnya pun udah jauh lebih bagus dari Xiaomi 11 sebelumnya. Apalagi di flagshipnya Xiaomi sekarang dia juga kasih varian yang compactnya. Jadi konsumen punya opsi untuk yang nggak suka HP dengan layar yang besar. Dan menurut gua, HP ini adalah smartphone all-rounder yang cukup bagus. Paling PR dari Xiaomi sih yaitu tadi, harus cepat-cepat percepat update software dan rombak total MIUI-nya. Dan kalau bisa untuk seri flagshipnya nggak perlulah ada yang namanya iklan lagi, karena harga HP ini tuh udah cukup mahal. Oke, palingan segitu aja review dari Xiaomi 12. Kalau menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.